Kami dari kelompok 9, tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan penugasan UTS kami dengan mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bu Ika Purwanti SPD MM. Kami dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan dengan prodi manajemen semester 3. Video kali ini berisikan tentang BMC, Business Model Canvas. Produk yang kami ambil adalah puding yang kami beri nama brand The Genius Pudding Jar. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang BMC. BMC dibagi menjadi 9 macam, yang dimana ada. Dalam K-Partner ini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu ada supplier bahan makanan. Yang kedua, penyedia alat yang dibutuhkan untuk membuat produk. Dan yang ketiga, atlet berada di tempat strategis. Untuk yang pertama, kita bahas supplier bahan makanan. Jadi, supplier bahan makanan merupakan mitra kerja yang menyediakan bahan baku utama bagi pemilik bisnis kuliner. Kerjasama yang baik antara bisnis kuliner dan supplier bahan makanan dapat memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas dan stabil. Dan untuk yang kedua, kita ada penyedia alat yang dibutuhkan untuk membuat produk, yaitu kita mempersiapkan alat-alat yang akan kita butuhkan seperti panci, kompor, wadah besar, wiks, dan masih ada banyak lagi. Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang outlet berada di tempat strategis, yaitu pemilihan lokasi yang strategis bisa mendukung keberhasilan atlet. Pasalnya, hal ini memungkinkan konsumen untuk mudah mengakses dan menemukannya. Sebuah lokasi dapat dikatakan strategis jika dengan akses jalan raya atau pusat keramaian seperti bazar, gedung perkantoran, kampus, perumahan, dan alun-alun. Aktivitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, membeli bahan-bahan baku. Kedua, mempromosikan produk di sosial media. Ketiga, riset dan pengembangan. Untuk yang pertama, membeli bahan-bahan baku, yang dimana dalam menjalankan aktivitas bisnis, kita harus memastikan anggaran maksimal yang dapat kita keluarkan, menentukan kualitas yang dibutuhkan, menghitung margin keuntungan, dan memastikan kualitas produk. Kedua, mempromosikan produk di sosial media, yang dimana kita bisa mempromosikan produk kita di sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan lainnya untuk membuat audiens mengetahui produk bisnis kelompok kita. Untuk yang ketiga, riset dan pengembangan, yang dimana kita menanyakan pendapat terhadap bisnis produk kita kepada audiens seperti kekurangan dalam produk, penyaranan dalam hal rasa, dan pengemasan. Selanjutnya adalah key resources atau sumber daya kunci, merupakan aset yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk beroperasi, mengembangkan produk atau pelayanan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Di antaranya yang pertama adalah alat dan bahan produk. Tentunya dalam membuat produk, kita membutuhkan alat dan bahan. Karena produk yang kami ambil saat ini adalah puding, jadi kita memerlukan seperti bubuk puding, gula, susu, dan lain-lain. Kemudian untuk alatnya yaitu seperti panci, spatula, cetakan, dan lain-lain. Yang kedua adalah lokasi yang strategis. Untuk menjual produk, kita memerlukan lokasi yang tepat supaya produk kita laku, seperti seberang jalan yang jalannya itu adalah jalan utama dalam perlintasan yang ramai dilewati oleh orang-orang. Kemudian untuk di acara pameran atau festival, kita memilih lapak yang ramai pengunjung atau di lokasi yang dekat dengan acara utama berlangsung. Jadi dalam festival mungkin nanti ada acara utama, nah kita memilih tempat yang dekat dengan acara utama tersebut untuk memudahkan pelanggan dalam menjangkau lapak kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah SDM atau sumber daya manusia. Jadi di sini seperti karyawan atau pegawai dan lainnya, orang yang menjalankan usaha tersebut. Karena di sini kita berkelompok, jadi tidak ada kalimat atasan dan bawahan. Semuanya akan kami pukul rata.
Di sini kita kerja bersama dan pangkat kita sama. Karena produk ini kita buat bersama-sama, tentunya bisnisnya pun akan kita jalankan bersama-sama. Jadi tidak ada kalimat bos dengan karyawan, tidak ada. Semuanya sama saja. Kemudian yang keempat adalah modal. Dalam berbisnis tentunya membutuhkan modal, yaitu berupa uang. Di sini modal yang kami ambil adalah dari iuran kelompok ataupun uang bersama, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu value proposition. Sebelum masuk ke poin-poinnya, apa sih value proposition itu? Value proposition atau proposisi nilai adalah pernyataan singkat yang menjelaskan manfaat yang diberikan suatu produk atau layanan kepada masyarakat. Jadi di dalam value proposition ini terdapat 3 poin yang mengenai produk kami, yaitu yang pertama, harga yang terjangkau. Yang dimaksud dengan harga yang terjangkau ini adalah harga yang berada di tengah-tengah, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Jadi semua orang dapat membeli produk kami. Yang kedua ada tanpa pengawet dan pemanis buatan, yang artinya dalam produk kami tidak ada campuran bahan kimia pengawet ataupun tambahan pemanis buatan. Jadi produk kami ini benar-benar diproduksi dengan sangat baik dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu memiliki banyak varian rasa dan bentuk yang menarik. Jadi produk kami yaitu puding memiliki banyak varian rasa, mulai dari coklat, stroberi, vanila, dan lain-lain. Sedangkan untuk bentuknya itu ada yang berbentuk hewan seperti kucing, kelinci, dan anjing, serta terdapat bentuk bumi juga, yang nanti di atasnya diberikan topping yang menarik. Customer relationship atau hubungan pelanggan adalah strategi bisnis untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan. Strategi ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik, seperti pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan. Disebut pelayanan prima. Pelayanan prima adalah upaya untuk membuat pelanggan merasa penting dan puas. Yang kedua, pemberian promo dan gift merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh bisnis untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Channel adalah media atau saluran yang digunakan untuk memasarkan produk dan berkomunikasi dengan calon konsumen. Media sosial memasarkan, mempromosikan produk di berbagai sosial media seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, atau membagikannya di berbagai saluran grup yang ada dalam bentuk foto produk yang menarik konsumen. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada customer segment. Apa sih customer segment itu? Customer segment atau segmen pelanggan adalah menentukan siapa target pasar yang akan dilayani oleh suatu perusahaan atau bisnis. Nah, jadi di dalam customer segment produk kami ada 2 poin, yaitu yang pertama untuk semua kalangan usia. Jadi produk yang kami buat ini bisa untuk semua kalangan usia ya, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Karena produk kami terbuat dari bahan-bahan yang bebas dari pengawet dan pemanis buatan, jadi aman untuk anak-anak mengkonsumsinya. Dan yang kedua ada pengunjung bazar atau kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, jadi yang dimaksud di poin ini adalah jika terdapat bazar, maka semua pengunjung bisa membeli produk kita. Karena produk kita tidak ditujukan kepada pelanggan yang berada di sekitar saja, melainkan pengunjung bazar juga. Dan untuk kegiatan-kegiatan lain itu seperti orderan masuk dari pelanggan yang tertarik untuk mencoba produk kita yang sudah kita promosikan ke media sosial atau menyebarkan brosur sebelumnya. Konstruk adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendukung operasional bisnisnya. Pengadaan bahan baku, puding bubuk, buah atau sayur, sweet regal, keju, coklat batang, susu, air, whipping cream. Alat: panci, kompor, kocokan, baskom, cetakan. Biaya operasional
gas atau air. Biaya yang dimana gas dan air merupakan bahan pokok pembuatan puding. Gas untuk memasak puding dan untuk air menjadi bahan campuran dalam pembuatan puding. Biaya kemasan. Ada beberapa jenis dalam pengemasan puding yang dimana kita harus menyesuaikan bentuk dan ukuran puding tersebut. Revenue sources itu berarti sumber pendapatan dari The Cegils Pudding. Seperti penjualan produk adalah kegiatan menjual produk mulai dari menetapkan harga jual hingga produk didistribusikan kepada konsumen. Penjualan merupakan kegiatan yang melengkapi pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Yang kedua, modal awal pribadi adalah dana yang dimiliki seseorang sebelum memulai usaha. Modal awal pribadi dapat berasal dari tabungan atau dana pribadi. Karena ini tugas berkelompok, jadi pendapatan modal awal pribadi kita berkelompok. Yang ketiga, sistem pembagian hasil kolaborasi yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil. Sistem ini merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk membagi keuntungan atau laba dari suatu usaha atau proyek.